Salam damai sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongannya. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau kembali mau berbicara kepada kami secara pribadi. Bimbinglah hamba-Mu yang menyampaikan renungan firman Tuhan maupun kami semua yang bersama-sama merenungkannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan malam hari ini dasarnya saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kata Yesus, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan mewujudkan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut, dimotivasi, dinasehati untuk melakukan kebaikan. Tetapi dari pengalaman kita merasakan bahwa tidak selalu orang yang menerima kebaikan kita akan menerimanya sebagai kebaikan. Kadang-kadang mereka malah menaruh curiga, apa motivasinya ya? Apakah dia tulus memberikan kebaikan kepada saya, ataukah dia suatu kali menuntut timbal balik dari kebaikan itu?
Atau ketika kita mau menolong seseorang, kita akan mendoakan seseorang, bisa saja orang berpikir, ini kepo ini. Orang mau tahu masalah saya saja. Kalau dia mau tahu hal-hal yang bisa dia doakan, apakah cuman itu? Tidak semua kebaikan ditangkap sebagai suatu kebaikan. Dan itu pula yang nampak jelas dari peristiwa yang kita lihat pada malam hari ini. Yang kita baca pertama dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ke-18. Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda dan diceritakan di situ ada 5 serambi mengelilingi kolam itu. Tuhan Yesus menjumpai salah seorang yang saya yakin dia tahu kondisi orang itu. Orang itu sudah lumpuh 38 tahun dan dia ada di situ menanti ada orang yang akan menolong dia masuk ke dalam kolam itu. Tetapi kita perhatikan Tuhan Yesus menjumpai orang itu kemudian mengajukan satu pertanyaan yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan. Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu sekalian, kalau kita adalah orang lumpuh yang ada di situ atau yang ditanya oleh Tuhan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Apa yang kita rasa? Apa yang kita pikirkan dengan pertanyaan itu? Mungkin kita akan berkata, "Apakah engkau tidak melihat? Aku kesini untuk ditolong, untuk sembuh. Kenapa masih ditanya?" Tetapi rupanya orang lumpuh ini tidak menjawab seperti itu. Dia menjawab satu kalimat atau satu ungkapan hati yang rupanya menunjukkan fokus dia ketika ada di tempat itu. Dia tidak mengatakan, "Ya tentu aku mau sembuh. Kenapa engkau menanyakan?" Dia tidak berkata begitu. Dia bercerita, dia mengatakan, "Tidak ada orang yang menolong aku. Engkau tahu air ini, kolam Bethesda, sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun dan menggoncangkan air itu. Dan kemudian orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu, dia akan disembuhkan." Bapak Ibu sekalian, itu satu cerita rakyat atau mungkin turun-temurun diceritakan, tetapi belum tentu ada buktinya atau bisa dikatakan bahkan tidak ada buktinya. Tetapi karena itu cerita rakyat yang berulang kali diceritakan turun-temurun, maka orang-orang itu kemungkinan besar percaya pada cerita itu. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia menjawab dengan fokusnya dia, yaitu tidak ada orang yang menolong aku untuk menurunkan aku ke dalam kolam ini ketika digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang ini tidak mau tahu siapa Tuhan Yesus. Orang ini tidak bertanya, "Engkau siapa?" Orang ini berharap mungkin Tuhan Yesus menjadi orang yang menemani dia. Dan ketika air itu digoncangkan suatu kali, dia akan membantu orang lumpuh ini untuk diturunkan ke dalam kolam. Itu mungkin harapannya. Harapannya tidak lagi kepada Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memelihara umat Israel. Tuhan yang ingin punya relasi pribadi dengan mereka. Tetapi harapannya adalah pada orang yang akan menolong dia untuk menurunkan ke dalam kolam itu. Harapannya adalah cepat-cepat ada malaikat Tuhan yang datang. Cepat-cepat air itu bergejolak. Tetapi yang luar biasa, Yohanes menarasikan bagaimana Tuhan Yesus seolah tidak menanggapi pemikiran orang lumpuh ini. Dan dia berkata, "Bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah." Bapak Ibu sekalian, orang ini melakukan yang Tuhan Yesus katakan. Sekali lagi dia tidak bertanya siapa orang ini. Dia tidak menaruh harapan mungkin kepada orang itu, tetapi mungkin dia hanya melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Dan ternyata dia sembuh. Dan ini menarik Bapak Ibu sekalian, ketika dia sembuh, dia mengangkat tilamnya, dia berjalan. Dia seolah tidak peduli dengan siapa yang menyembuhkan dia. Celakanya Bapak Ibu sekalian, hari itu juga adalah hari Sabat, di mana ada hukum lisan yang mengatakan sebagai adat istiadat orang Yahudi, di dalam hukum lisan itu bahwa pada hari Sabat seseorang tidak boleh bekerja mengangkat suatu benda dan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun orang ini mengangkat tilam itu kemudian berjalan. Bapak Ibu sekalian, Injil Yohanes menarasikan seolah-olah scene yang kedua, adegan yang kedua yang kondisinya ada di luar kolam Bethesda dan suasananya berbeda dengan kolam Bethesda. Kalau mungkin kolam Bethesda ada banyak orang tergeletak, menantikan air itu digoncangkan, ada yang punya harapan, ada yang sudah putus harapan. Maka bagian adegan yang kedua ini ada di luar kolam Bethesda, yaitu orang-orang kaget. Melihat ada seorang yang mereka ketahui sebagai orang yang lumpuh,
Tetapi hari itu bisa berjalan, tetapi dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan hari Sabat. Maka orang-orang Yahudi yang melihat peristiwa itu mungkin awalnya terkagum-kagum. Kok bisa dia berjalan? Kok bisa dia disembuhkan? Rasanya sudah begitu lama orang ini ada terbaring, duduk di kolam Bethesda, di serambinya, tetapi tidak tertolong. Kok sekarang bisa berjalan? Tapi kemudian mereka sadar, itu hari Sabat. Dan kesadaran mereka membawa mereka pada suasana hati yang segera berubah dari kagum dan dahsyat. Dan kemudian mereka mempertanyakan, kenapa dia berjalan pada hari Sabat? Kenapa dia mengangkat tilam pada hari Sabat? Itu pelanggaran hukum lisan. Maka orang-orang Yahudi bertanya kepada orang yang lumpuh yang sudah disembuhkan itu, kenapa engkau mengangkat tilammu dan berjalan pada hari Sabat? Mereka tidak peduli seolah-olah bagaimana orang itu kok bisa sembuh. Sama tidak pedulinya orang ini kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Orang ini mungkin tersadar, iya ini hari Sabat. Maka kemudian ketika dia ditanya, itu seperti orang yang sedang dihakimi. Maka dia cepat-cepat melindungi dirinya yang memang mengangkat tilam dan berjalan pada hari Sabat dan mencoba melemparkan kesalahan itu kepada Tuhan Yesus. Dia menjawab, orang yang menyembuhkan aku. Orang itulah yang menyuruh aku untuk mengangkat tilam dan berjalan. Seolah-olah dia mau mengatakan, bukan salahku. Namun orang-orang Yahudi ini sudah keburu marah Bapak Ibu sekalian. Dan itu menunjukkan bagaimana hati dan fokus mereka sebetulnya pada hari Sabat dan menilai satu peristiwa ketika orang disembuhkan. Fokus mereka bukan pada sukacita atas kesembuhan orang lumpuh itu. Fokus mereka adalah pada hukum, adat istiadat, hukum lisan yang mereka lakukan, yaitu hukum Sabat. Maka mereka mungkin mencari mana orang itu. Ketika orang lumpuh ini datang ke bait Allah, Tuhan Yesus menjumpai dia dan mengatakan, kalau kita membaca pada ayat yang ke-14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak memaksudkan mengatakan kepada orang lumpuh itu, engkau lumpuh karena engkau berdosa, sekarang jangan berbuat dosa lagi, kalau enggak lebih buruk daripada lumpuh itu. Belum tentu Tuhan Yesus memaksudkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena Injil Yohanes menarasikan kalimat Tuhan Yesus ini berurutan dengan kalimat Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Aneh bukan kalau Tuhan Yesus tahu orang-orang Yahudi itu marah kepada dia, namun Tuhan Yesus kemudian sengaja menjumpai mereka dan kemudian berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan kalimat itu membuat orang-orang Yahudi makin ingin membunuh dia. Bapak Ibu sekalian, Injil Yohanes menarasikan kalimat Tuhan Yesus kepada orang lumpuh ini, kemudian diikuti dengan kalimatnya kepada orang-orang Yahudi, yang sebetulnya menunjukkan bahwa Injil Yohanes mencatat mengenai dosa orang lumpuh ini, dan juga kesalahan orang-orang Yahudi itu sebetulnya sama. Dosa orang lumpuh ini tidak disebutkan membuat dia menjadi lumpuh, tidak. Dosa orang lumpuh ini adalah pergeseran iman yang mungkin tidak dia sadari. Dia di kolam Bethesda. Dia menunggu 38 tahun. Untuk apa? Untuk disembuhkan. Oleh siapa? Oleh kolam Bethesda itu. Oleh orang yang akan menolong dia. Oleh malaikat Tuhan. Keinginannya untuk disembuhkan tidak lagi kepada Tuhan, tetapi sudah bergeser kepada kolam, kepada malaikat Tuhan, kepada orang yang menolongnya. Demikian pula orang-orang Yahudi ini, imannya sudah bergeser. Mereka tidak mementingkan anugerah Tuhan kepada orang lumpuh ini, tetapi mereka malah mementingkan hukum adat istiadat mana yang dilanggar oleh orang lumpuh ini. Dan kemudian menyalahkan kepada Tuhan Yesus yang memerintahkan orang lumpuh ini untuk mengangkat tilam dan berjalan pada hari Sabat. Iman mereka sudah bergeser. Itulah dosa orang lumpuh ini. Dan Tuhan mau mengatakan, kalau kamu tetap mempunyai iman kepada kolam Bethesda, kepada malaikat Tuhan, menunggu orang menolong engkau, menurunkan engkau ke kolam, maka kondisimu akan lebih buruk. Artinya Tuhan mau mengatakan, kembalikan imanmu pada sosok pribadi yang benar, yaitu Allah Tritunggal. Begitu pula dia berkata kepada orang-orang Yahudi ini, siapakah Tuhan yang memberikan hukum itu?
Kenapa engkau tidak melihat anugerah Tuhan, anugerah Bapa melalui Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang ini? Engkau malah melihat hukum yang membuat engkau tidak bersyukur kepada Tuhan. Ada satu pergeseran iman dan itulah dosa yang Tuhan maksudkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menilai dan mengevaluasi diri kita, maka mungkin kita akan menemukan bahwa seringkali iman kita juga tanpa kita sadari sudah bergeser. Bukan lagi kepada Tuhan, tapi mungkin pada pengalaman. Pengalaman orang-orang lain. Kita mendengar kesaksian orang mengatakan, saya stadium 4 kanker, tetapi Tuhan menyembuhkan saya. Tidak perlu kemo dan lain sebagainya. Kita mendengar itu. Tidak berapa lama kita didiagnosa, kita pun mengalami kanker stadium 4. Apa yang kita imani? Tuhan, seperti orang itu disembuhkan, maka sembuhkan aku. Bukankah itu pergeseran iman? Bukan kepada Tuhan, tapi pada peristiwa itu. Orang itu disembuhkan dengan cara seperti itu, maka engkau pun harus menyembuhkan aku dengan cara seperti itu. Atau mungkin kita yang sedang berusaha, memulai usaha yang baru, gagal. Beralih pada usaha yang lain, gagal lagi. Kemudian kita mendengar kesaksian ada seorang yang tiba-tiba menjadi konglomerat oleh karena Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dan kita mulai berdoa, Tuhan, pengalaman orang itu begitu luar biasa, aku pun ingin mengalaminya. Bukankah Bapak Ibu sekalian, iman kita sudah bergeser kalau begitu? Bahkan mungkin iman kita bergeser pada sosok pendeta mungkin. Pendeta ini berdoa si A sembuh. Pendeta ini berdoa si B sembuh, si C, si D sembuh. Dan rasanya kalau kita belum didoakan oleh pendeta itu, kita mungkin juga belum sembuh. Dan kita minta menuntut didoakan oleh pendeta itu supaya sembuh. Iman kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada alat yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Atau mungkin kepada benda-benda. Mungkin kita mendengar cerita seseorang yang sakit, tidak punya uang untuk berobat, kemudian dia mengikuti perjamuan kudus, dia disembuhkan setelah dia menerima perjamuan kudus. Maka kemudian imannya tidak lagi kepada Tuhan. Tiap kali ada perjamuan kudus dia begitu menggebu-gebu. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian, di bulan pertama, minggu pertama ke gereja A, minggu kedua di gereja B, minggu ketiga di gereja C. Yang penting tiap minggu bisa perjamuan kudus. Kenapa? Karena perjamuan kudus menyembuhkan dia dan perjamuan kudus seolah-olah menyegarkan imannya. Tidak lagi kepada pribadi Tuhan, tapi pada benda, yaitu perjamuan kudus. Mungkin seperti orang lumpuh itu. Dia tidak peduli seolah-olah siapa Tuhan Yesus. Dia tidak peduli apakah dia jauh atau dekat dengan Tuhan, imannya kepada Tuhan atau kepada siapa. Dia tidak peduli. Yang penting ada orang mengatakan kolam ini seperti ini akan menyembuhkan. Aku menunggu sekalipun 38 tahun itu dia lakukan. Imannya sudah bergeser. Maka Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Atau seperti orang-orang Yahudi itu yang mempersempit karya Tuhan dengan hukum atau adat istiadat, hukum lisan atau adat istiadat. Kalau Tuhan bekerja menyembuhkan, jangan pada hari Sabat. Kenapa? Hari Sabat menurut adat istiadat orang tidak boleh bekerja, maka Tuhan harus menyembuhkan selaras dengan adat istiadat itu. Jangan hari Sabat. Atau kalaupun hari Sabat sembuhkanlah, tidak perlu mengangkat tilam dan berjalanlah. Tunggu di situ tapi dia sudah sembuh, jangan suruh dia berjalan. Tuhan Yesus berkata, jangan mata kita, fokus iman kita terarah pada hukum itu dan kemudian membatasi cara Tuhan dengan cara berpikir kita. Tanpa kita sadari seringkali kita menuntut Tuhan untuk menolong kita keluar dari permasalahan menurut cara kita. Kita mengatur, Tuhan pakailah orang ini, dia berpengaruh dengan kekayaannya. Tuhan pakailah orang ini, dia berpengaruh dengan jabatannya. Tuhan engkau seharusnya menolong aku dengan langkah A, B, C, kemudian D aku lolos. Kita tidak bisa menerima kalau Tuhan memberikan langkah kepada kita tidak seperti yang kita inginkan. Kita berkata, orang Kristen tidak bisa sakit. Orang Kristen tidak mungkin miskin. Dan kita berkata ketika kita ternyata harus mengalami sakit penyakit, kita berkata, Tuhan kenapa? Kita mempersempit cara Tuhan berkarya menurut pikiran kita. Kalau Tuhan bekerja di dalam diri saya, maka harus meninggalkan kemiskinan, kesengsaraan dan sakit penyakit. Harus lancar hidupnya, harus sehat.
Maka pada waktu kita mengalami hal itu, kita mengklaim Tuhan. Kita protes kepada Tuhan, kita memberontak. Kenapa ini terjadi? Karena kita hanya ingin Tuhan itu berkarya menurut pikiran kita, cara kita, pemahaman kita. Padahal betapa terbatasnya pemahaman kita dibandingkan cara Tuhan. Tuhan kita kreatif, Bapak Ibu sekalian. Dia konsisten dengan prinsip siapakah dia, dengan perjanjian dengan umatnya. Tetapi cara dia berkarya dalam hidup kita sangat tidak terduga. Ada orang yang bisa disembuhkan seketika. Ada orang yang harus disembuhkan setelah melewati berbagai macam terapi dan pengobatan yang luar biasa. Ada seorang yang tiba-tiba mendapat kepercayaan dan kekayaan yang besar. Tetapi ada orang lain yang mesti berjuang keras untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan begitu kaya dengan cara. Tapi rencananya jelas. Hari depan yang penuh harapan. Nah, orang-orang Yahudi ini imannya sudah bergeser. Dari cara Tuhan berkarya. Mereka lebih mementingkan adat istiadat dan hukum-hukum lisan. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini. Apakah iman kita tetap kepada Tuhan Yesus? Injil Yohanes menjelaskan dengan tegas siapakah Tuhan Yesus. Dengan berbagai macam peristiwa dan cara. Supaya fokus orang lumpuh ini kepada pribadi Tuhan Yesus. Fokus orang-orang Yahudi kepada pribadi dan karya Tuhan Yesus. Demikian pula iman kita. Fokus pada pribadi dan karya Tuhan Yesus. Tuhan bisa memakai berbagai macam cara. Tetapi yang utama adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kiranya kalau kita berdoa, kita beriman, kita menghadapi masalah, kita menghadapi keberhasilan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Pribadinya itu luar biasa. Cara berkaryanya luar biasa. Semua itu hanya alat yang Tuhan pakai. Yang terpenting adalah Tuhan yang berkarya. Amin. Mari kita berdiam dan kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami seringkali tidak menyadari bahwa iman kami sudah bergeser. Iman kami seharusnya kepada Engkau ya Tuhan. Tetapi kenyataannya iman kami malah pada pengalaman orang lain. Pada benda-benda yang sebetulnya bukan Engkau. Dan Engkau hanya memakai benda-benda itu sebagai alat. Benda itu bukan mediator. Ampuni kami kalau kami juga sudah membatasi cara-Mu berkarya dalam hidup kami. Menurut keinginan kami. Kami tidak bisa menerima ketika Engkau menjawab doa kami. Tidak seperti yang kami inginkan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa. Kami mau belajar merendahkan hati kami. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam. Beriman lebih sungguh-sungguh kepada Engkau. Mempercayakan seluruh hidup kami. Makin mempercayakannya kepada Engkau. Maka Engkau akan nyata kekayaan-Mu, kekreatifanmu, keindahan-Mu, kemuliaan-Mu di dalam kami dan melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin iman kami bergeser. Kami rindu sekali iman kami tetap kepada Engkau. Allah Tritunggal yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.